Liga Top Eropa minggu kemarin seru kali. Ada Juventus yang terpongkeng dari Napoli, kontroversi wasit Valencia Real Madrid, dan tentunya derby Manchester yang sangat membiawakkan. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang derby Manchester yang sangat membiawakkan kemarin itu. Tapi cepat kali lah kita ke situ. Melipir dulu lah kita sikit ke liga-liga lain. Biar kita tetap up to date dan tahu mana tim-tim yang minta disantet. Kita ke Bundesliga Jerman dulu, di mana ada Bayern Munchen yang lagi-lagi gagal meraih poin penuh setelah main imbang 2-2 di kandang Freiburg. Ini memang kayaknya Munchen udah nyerah di Bundesliga. Baru kali ini kita nengok Munchen seenggak bersemangat gini ngejar Bundesliga. Iya Nol, udah bosan kali kami juara Bundesliga. Iya betul itu Nol, udah bosan kali kami. Kau kan gak pernah juara Liga. Iya udah bosan kali aku gak pernah juara Liga weh. Tolonglah, semangat kalian sedikit main. Kupikir gampang kali menang Bundesliga ini, makanya aku kesini. Rupanya susah juga ya. Gampang ya sebenarnya menang Bundesliga ini, Harry Kane. Asal pelatihnya bukan si Tuchel. Apalagi di sisi lain, Leverkusen menang di kandang Köln dengan skor 0-2 yang makin memperlebar jarak mereka dengan Bayern Munchen 10 poin. Leverkusen pun makin dekat dengan juara Bundesliga pertamanya. Mereka cuma perlu menang 7 kali lagi buat mengunci gelar, dan mereka juga masih menjaga rekor tak terkalahkan mereka musim ini. Ada pesan-pesan Bang Sabi? Ada Nol. Bayer Leverkusen adalah Bayer yang gak terkalahkan. Kalian mau tahu Bayer apa yang gak termenangkan? Ya Bayern Munchen. Next kita ke Serie A. Persaingan di Serie A makin seru aja ini untuk memperebutkan peringkat kedua. Soalnya untuk peringkat satunya kayaknya udah pasti Inter. Jauh kali udah poinnya wak geng. Kecuali Inter mengarsenalkan diri, itu baru lain cerita. Sayangnya Inter gak kayak gitu. Mereka menang 2-1 dari Genoa yang makin memperlebar jarak mereka ke Juventus jadi selisih 15 poin. Udahlah, kasih aja lah gelar Scudetto itu sama Inter. Kalian capek gontok-gontokan di bawah sana. Inter selalu aja dia sambil sebat nengok kalian begaduh. Di sisi lain, AC Milan berhasil memetik poin penuh di kandang Lazio lewat gol Okafor di menit 88. Cuma pertandingan ini diwarnai 3 kartu merah karena Luca Pellegrini dapat kartu kuning kedua di menit 57, dan di akhir babak kedua Marusic dan Guendouzi juga diusir wasit dengan kartu merah langsung. Udah emosi kali kayaknya orang ini nengok wasit yang memimpin laga ini. Iya Nol, sayang aja dia wasitnya. Kalau aku tadi wasitnya, jadi asisten wasit pun dia aku kartu merah, saking jijiknya aku nengok mukanya. Kemenangan ini membuat AC Milan menempel Juventus dengan selisih 1 poin karena si Pau FC Cabang Turin ini terpongkeng pula lawan juara bertahan Serie A. Nggak cocok lagi sih dibilang juara bertahan. Pau FC Cabang Turin ini terpongkeng pula lawan juara 7 Serie A musim ini, Napoli. Ini baru cocok. Napoli unggul duluan lewat gol Kvaratskhelia di menit 42 sebelum dibalas sama Chiesa di menit 81, dan di menit 88 Raspadori mencetak gol memanfaatkan bola rebound dari Szczesny yang berhasil menepis penalti Osimhen. Tapi yang menariknya di sini, beberapa pemain Napoli termasuk Raspadori ini ambil ancang-ancangnya jauh kali dari luar kotak penalti. Tapi efektif pula karena mereka semua menang langkah dari pemain Juventus. Menarik juga ini taktiknya ya. Nol, bagus juga taktik mereka. Tapi wajar lah lengah pemainku, pemain muda pula yang semua. Masih kurang pengalaman lah orang ini. Ya masih mending lawak pemain muda kurang pengalaman tapi duduk di peringkat 2. Dibanding sama Chelsea, sama-sama pemain muda, gaji lebih mahal, peringkatnya di peringkat 11. Kalau Chelsea bukan kurang pengalaman Nol. Jadi kurang ajar yang ianya. Roma menang 4-1, gak usah lah dibahas ya, gak ngaruh banyak ke klasemen. Lanjut lagi kita ke La Liga ya kan. Ada Valencia yang menahan imbang peringkat 1 La Liga sementara Real Madrid dengan skor 2-2. Valencia unggul 2-0 duluan lewat gol Hugo Duro di menit 27 dan Yaremchuk 3 menit kemudian. Terkejut banget di Real Madrid ya kan. Untunglah Vinicius Junior bisa memperkecil keadaan di injury time babak pertama. Terus menguasai pertandingan bikin Madrid bisa menyamakan skor jadi 2-2 lewat gol kedua Vinicius Junior di babak kedua. Makin yakinlah Madrid bisa membalikkan keadaan. Tapi sayangnya pertandingan ini kasihan kali bek Valencia si Mokhtar Diaby yang bakalan cedera lama karena kakinya patah ketimpa Tchouaméni. Aduh, kasihan kali lah Bang Diaby ini. Kalian tengok aja lah muka pemain Valencia sama Madrid. Joselu pun sampai marah-marah sama petugas medis yang lama kali datang. Lama kali kalian datang. Gak kalian tengok kaki anak orang ini udah patah? Maaf bang, kaki saya cuma 2 bang. Bukan jumlah kakinya yang penting. Kaki 1000 pun 1000 kakinya, tapi lambat juga dia jalan. Ular gak ada kakinya, tapi bioko itu pun bisa dipatoknya. GWS lah buat Bang Diaby ya. Semoga bisa balik merumput lagi, amin. Nah, karena kejadian ini juga makanya wasit ngasih tambahan waktu 7 menit di akhir babak kedua. Tapi di sinilah drama sesungguhnya baru terjadi. Di akhir babak kedua, lewat sundulan Bellingham, Madrid bisa mencetak gol, tapi nggak dianggap.
Soalnya sesaat sebelum Bellingham nyundul, udah ditiup wasitnya peluit akhir pertandingan. Habis itu ngamuklah pemain-pemain Madrid ya kan, karena nggak terima dengan keputusan wasit. Salah benarnya keputusan wasit ini masih debatable kurasa. Pertama, tambahan waktunya 7 menit dan ini udah memasuki menit 9 waktu tambahan. Tapi yang nggak biasa itu, peluitnya ditiup waktu Madrid masih nyerang. Bukan dalam kondisi bolanya sudah out atau ditendang jauh ke tengah lapangan sama Valencia. Aku nggak tahu juga sih secara aturannya gimana. Cuma kalau di FIFA atau PES, kalau masih crossing kayak gini situasinya nggak bakalan ditiup wasitnya peluitnya ya kan. Kalau kalian tanya aku sebagai fans netral, aku juga ngerasa ini harusnya tetap gol. Yang bikin susah di sini karena golnya sundulan si Bellingham ini. Tapi karena ini situasinya gol, aku rasa harusnya wasit menunggu sampai bolanya keluar atau ditendang jauh dari gawang Valencia atau pas Valencia menguasai bola. Atau paling nggak setelah sundulan si Bellingham inilah, kalau nggak gol ya udah tiup pun jadilah. Ini pas bola lagi crossing ditiup, kayak aneh aja aku rasa. Cuma mungkin ini nggak cocok juga dengan fans Barcelona, aku yakin itu. Tapi kalau situasinya dibalik dan kalian yang di posisi Madrid sekarang, aku rasa lebih banyak lagi cakap kalian daripada fans Madrid ini. Jadi menurutku, aku nggak membilangkan keputusan wasit ini salah. Cuma agak aneh aja kurasa. Dan habis itu yang lebih sedapnya lagi, si Gili Manjano mengartu merah Bellingham karena si Bellingham teriak di muka si Manjano. Kata si Bellingham lagi si Manjano, "It's a packing goal." Mungkin si Manjano ini nggak ngerti bahasa Inggris, taunya cuma packing itu artinya jorok. Ya udah dianggapnya lah si Bellingham ini nggak sopan sama wasit, langsung lah di kartu merah dia. Cuma si Bellingham ini pun salah juga. Karena ada kata-kata yang lebih sopan ya kan. "Ih, gol lo itu tadi sih, tolonglah." Kan bisa gitu ngomongnya kan. Ini pun mesti kali pakai packing. Meskipun di sini konteksnya bukan packing dalam artinya yang sebenarnya, tapi bisa jadi salah persepsi wasitnya karena nggak semua paham bahasa Inggris ya kan. Kecuali tadi di depan muka wasitnya itu si Bellingham ngomong pakai bahasa Indonesia kayak gini. "Woi wasit, gol itu pau. Dasar wasit pau, dongo, biawa." Kurasa nggak kartu merah itu karena wasitnya nggak ngerti dia ngomong apa. Coba kita tanya Bellingham cemana menurutnya tadi. "Bang Bellingham, harusnya itu gol nggak bang?" Nanya pula lagi konol. "Kau mau aku packing-packingkan lagi?" "Oh janganlah bang. Nanti kalau kau packing-packingkan aku, yang ku kasih bukan kartu merah lagi. Jadi, pipi kau yang merah ku buat." Sekarang coba kita tanya wasitnya ya kan. "Woi wasit, kenapa kau niup peluitnya sebelum gol Bellingham ini terjadi bang? Kan udah jelas nol. Udah jelas lewat waktu injury time-nya." "Bukan. Jadi, kan udah jelas aku masang semalam megang Valencia. Biawak lah berjudi rupanya wasitnya." Jangan kalian tiru ini, weh, nggak betul ini. Hugo Duro, coba sini dulu kau. Iya bang. Menurut kau, gol nggak harusnya gol si Bellingham tadi? Harusnya sih gol bang. Ih, nggak rugi kau rasa ngomong kayak gitu. Apa ruginya nol? Toh juga aku bilang gol hasilnya nggak berubah. Tapi bagusnya di mata fans Madrid, aku ini membela mereka. Mana tahu ya kan, musim depan dibeli orang ini aku. Kan untung sama aku. Mak, visioner juga si Biao ini bah. Ya, boleh lah. Kalau fans Barcelona gimana pendapatnya? Gini nol, kalau seri ya udah seri aja, nggak usah banyak cakap kalian. Emang kalian menang lawan Athletic Bilbao? Enggak sih, seri juga. Kalau seri ya udah seri aja, nggak usah banyak cakap kalian. Kena balik kan cakap kalian sama fans Madrid, matilah kalian. Keserian Real Madrid ini rupanya nggak bisa dimanfaatkan sama pesaing Madrid di La Liga. Girona terpongking 0-1 dari Mallorca. Ini malah bikin selisih mereka dengan Madrid jadi 7 poin jauhnya. Mulai habis bensin juga kayaknya Girona ini ya kan. Cuma yang lebih pautnya lagi Barcelona lah. Punya kesempatan buat nyalip Girona, malah imbang pula mereka sama Athletic Bilbao 0-0. Cuma yang menariknya, kalian tengoklah jumlah syutingan masing-masing tim ini. 2 on target dari 8 percobaan, 2 on target dari 8 percobaan. Mak, sama-sama angka keramat 28 yang keluar ya kan. Memang udah mendarah daging 28 di Barcelona ini. Mungkin pola 28 ini juga bisa dipraktikkan Barcelona di kehidupan sehari-hari buat lebih berhemat. Contohnya nol? Contohnya mandi 2 kali per 8 hari atau makan 2 kali per 8 bulan. Kacau kali ya pola 28 ini kalau dipraktikkan ya kan. Berbahaya. Bisa mati anak orang ya kan. Mending pola 14 aja yang kalian pakai, ini lebih aman. Misalnya dengan kalian klik 1 kali tombol ini dan share video ini ke 4 teman kalian. Simple dan aman kan? Jangan kalian ketawa-ketawa aja. Pencet-pencet kalian lah woi tombol subscribe itu. Kayak gini Bing, kayak gini. Hahaha. Oke, masuklah kita ke Liga Inggris ya kan. Ada Arsenal yang lagi-lagi membantai klub Inggris. Kali ini korbannya Sheffield United dengan skor 0-6. Odegaard, Martinelli, Havertz, Rice, dan Ben White bagi-bagi gol orang ini masing-masing nyetak 1. Saking muaknya nengok Sheffield ini, backnya Sheffield si Bogle pun ikut bantu Arsenal ngegolin ke gawangnya sendiri. Cuma percuma juga Arsenal ini ngebantai-bantai kalau Liverpool sama City menang terus juga. Tapi kita tengok lah kan, masih ada sisa 11 laga lagi di IPL musim ini. Semua hal masih bisa terjadi. Bisa aja Arsenal memberikan kejutan musim ini, salah satunya dengan berhasil keluar dari zona 4 besar.
Rival abadi Arsenal yaitu Tottenham berhasil menang 3-1 lawan Crystal Palace kemarin. Setelah sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Eze, tapi Werner, Romero, dan Son bisa bikin Terpongkengham menang di match ini. Werner juga mencetak gol pertamanya buat Tottenham dan bisa jadi gol ini bakalan membuka keran gol dia ke gawang lawan maupun ke gawang sendiri. Habis itu ada Nottingham Forest yang dikalahkan dengan sangat pedih oleh Liverpool. Cemana nggak pedih ya kan? Gol yang terjadi di menit akhir injury time babak kedua aja udah pedih kali. Apalagi yang ngegolin Darwin Núñez. Beuh, ini namanya udah luka, kena air, terus dibalur pakai kotoran. Hina kali ya. Heran juga aku nengok si Núñez ini. Kalau yang kemungkinan golnya besar bisa dia nggak gol. Tapi di posisi sulit kayak gini membelakangi gawang, bisa disundulnya dengan bagus dan jadi gol. Kok bisa gitu kok ya bang? Cemana lah nol faktor kebiasaan pulaknya. Dari kecil di Uruguay sana aku nol pau semua anak-anak Uruguay ini passing. Makanya kami yang striker-striker ini udah biasa nyari peluang sendiri dan terbiasa bikin gol dari cara-cara yang nggak biasa. Makanya pas main di sini kok orang ini akurasi passingnya bagus-bagus semua. Kaget lah aku tiba-tiba terupas manis. Udah sendiri aku lawan kiper. Gak biasa aku kayak gini yang gak gol aku buat. Kurasa nih nol kalau main aku di Liga Indonesia udah top skor aku ini. Mana lah top skor kau kalau main di Liga Indonesia bang? Orang di sini mana ada yang mau passing? Semua sibuk dribbling. Dan kalaupun mereka mau passing gitu ditengoknya kau yang di depan, ya lanjut lagi lah mereka dribbling. Next, kita ke pertandingan Brentford melawan Chelsea. Nggak usah lah dibahas ini ya. Kenapa nol? Kan Chelsea ini. Bukan gitu wak geng. Ngapain lah kita bahas pertandingan tim-tim papan tengah ke bawah? Nggak menarik. Tapi karena kita sangat menghargai fans Chelsea di sini, ya udahlah. Nggak usah lah dibahas. Ya kalau menghargai dibahas lah nol. Lucu kalian makin dibahas lah makin nggak dihargai pao. Lawan Brentford pun kalian imbang. Itu yang mau dibahas? Iya nol, bahas aja lah. Ini kalau kita bahas, aku jadinya nggak menghargai. Dan kalian sebagai fans Chelsea pun nggak tahu diri. Ya udah kita bahas aja lah. Chelsea di sini main dengan skema 3B. Pochettino cukup cerdas di sini dengan memainkan si Kaloba. Aku yakin sengajanya dimainkannya ini biar laku nanti si Kaloba ini buat dijual. Cuma kenyataannya semakin dimainkan si Kaloba ini makin jadi musibah. Nicholas Jackson di pertandingan ini membuka gol buat Chelsea. Tapi gol Rorslev di menit 50 dan gol Salto Bisa yang ciamik kali bikin Brentford unggul 2-1. Tapi sundulan di Sasi di menit 83 bikin Brentford harus puas bermain imbang dengan Chelsea. Nggak kebalik itu nol. Harusnya Chelsea lah yang harus puas bermain imbang dengan Brentford. Itulah kalian salah. Yang harus puas itu ya Brentford lah. Jadi Chelsea harus apa? Chelsea harusnya ya bersyukur. Cemananya fans Chelsea ini udah nggak bersyukur, nggak tahu diri lagi, semua lah sama orang ini. Dengan hasil ini Chelsea masih menjaga ketat persaingan mereka memperebutkan tahta 10 besar Liga Inggris tapinya. Chelsea sekarang duduk di peringkat 11 dan cuma selisih 2 poin mereka dengan Wolves. Gak malu kalian fans Chelsea bersaing memperebutkan 10 besar? Enggak kok nol, kata mamaku masuk ranking 10 besar juga udah bagus kok. Iya mama kalian bilang kayak gitu, pasti karena di sekolah dulu mama kalian Chelsea. Mama kami Chelsea maksudnya nol, gak masuk 10 besar. English Premier League. Manchester United. Akrobeto telah membacakan berita. Itu artinya kita masuk ke derby Manchester antara Manchester City melawan Manchester United. Manchester City tampil dengan skuad utama, sedangkan MU tampak pincang-pincang skuadnya karena banyak pemain yang cedera. Bahkan pemain yang cedera ini pun hampir bisa bikin satu tim lagi nih. Menit-menit pertama aja udah nampak sebenarnya cemana jalannya pertandingan dari awal sampai habis. City berusaha terus mendominasi, sedangkan MU cuma mengandalkan Onana. Pokoknya mau bertahan atau menyerang semua bergantung sama Onana. Di awal match ini harus diakui akurasi long ballnya Onana ini udah macam Scholes lah. Pas-pas sekali ke pemain MU. Dan terbukti menit ke-8 melalui umpan jauh Onana ke Bruno. Bruno passing ke Rashford dan boom, kelas sekali gol si Rashford ini bah. Gak bohong. Cuman habis itu langsung banyak kali lah baca fans MU ya kan. Mana City tadi? Ya lemah. City mending surein aja lah sekarang daripada malu nanti kami bikin. Dikira orang ini sepak bola cuma 8 menit apa ya? Gak tahu orang ini habis itu naik tensi fans MU karena ditekan terus sama City. Foden dan pemain City yang lain beberapa kali mengancam gawang Onana. Tapi gila juga save-save Onana di match ini. Gak biasanya dia kayak gini. Aku curiga ada DG yang mainin kursor si Onana ini kayaknya. Habis itu menit ke-22 Bruno bikin crossing, ditempong sama Rashford dan ya melinggarkan diri pula si Bio ini. Gak kena bolanya. Cemananya si Rashford ini, bola susah gol, bola gampang gak gol. Huruf D di nama Rashford ini kurasa Darwin Núñez ya kan. Udah gitu kami cuma di match ini lah fans MU, fans Arsenal dan fans Liverpool bersatu mendukung MU. Soalnya fans Arsenal sama fans Liverpool lebih yakin MU bisa ngalahin City daripada tim mereka. Tapi kalau ngalahin MU bagi Arsenal dan Liverpool pakai tim wanita lapis 2 pun mereka sanggup ya kan.
Menit 29 Jeremy Doku berubah jadi Jeremy Dodong. Syutingan yang melenceng jauh entah kemana. Hasil lah di match ini si Doku ini paling gak jelas lah di antara pemain City yang lain. Haaland juga gak jelas itu nol. Kalau Haaland bukan gak jelas, gak nampak yang ianya. Haaland ini setengah jam pertama kurasa gak ada dapat bola. Tapi sekali dapat bola rebound sundulannya entah kemana-mana. Karena jendol kali jidat mini kurasa bang jadi gak terarah bolanya. Udah gitu aku nengok si Kobe Meno ini body balance-nya agak lumayan bagus lah. Duel sama Kevin De Bruyne pun dia berani dan gak goyah. Padahal badannya enggaknya besar-besar kali. Ini pasti kalau gak berat di paha, berat di biau ini makanya gak goyah-goyah ya kan. Menit 41 De Bruyne bikin tembakan keras. Tapi lebih mengarah ke burung daripada ke gawang, baling kali ya kan. Habis itu ada kejadian lucu. Waktu si Foden membogem kepala Maino pakai bola. Tumbang juga si Maino ini akhirnya. Biawak boleh berat, tapi kepala kena bola pusing berat juga rupanya dia. Di akhir babak pertama, Haaland dapat umpan yang betul-betul 99% gol. Tapi ya, bisa kayak gini gak gol? Aneh kali ya kan? Aku nengoknya kayak tukar-tukar roh pemain bolanya di sini. Si Rashford bisa jadi Haaland dan si Haaland bisa jadi Nunes. Babak pertama pun berakhir. Statistik babak pertama udah timpang kali City sama MU. MU cuma bikin 2 syutingan tapi 1 jadi gol. Sedangkan City syutingannya 18, on target cuma 3 dan gak ada golnya. Kalau jadi tentara udah dipecat semua ini pemain City nih. Di menit 56, Foden dengan kaki kirinya bikin syutingan jarak jauh. Tus, gol! City memecah kebuntuan. Ini juga harus diakui lah, kelas sekali gol si Foden ini. Tapi tunggu dulu. Mirip-mirip kayaknya gol si Foden ini sama Rashford tadi. Sama-sama syutingan jarak jauh, di gawang yang sama, dan di sudut yang sama. Konspirasi apa lagi nih, Wak Geng? Ayo! Jangan-jangan setan merah dan hantu-hantu goib di Stadion City ini lagi saling nyantet di gawang yang sama kayaknya. MU yang udah hancur makin hancur ketika Anthony masuk ke lapangan. Dan betul aja baru 5 menit Anthony main, menit 80 Foden nyetak brace dengan skema one two cantik. Dan finishingnya yang kelas nggak bisa ditepis sama Onana. 2-1 City unggul. Setelah bersabar terus-menerus mengurung pertahanan MU, akhirnya bisa mereka comeback ya kan? Inilah yang baru dinamakan percaya proses. Kalau City memang percaya proses. Kalau MU udah nggak percaya proses, protes pula lagi yang banyakan. Masuk masa injury time, wasit ngasih tambahan waktu 8 menit. Orang kalau udah ketinggalan malah senang kan dikasih 8 menit tambahan waktu. Soalnya bisa nanti malah jadi menyamakan kedudukan. Kalau MU beda. Mereka yang ketinggalan dan dikasih banyak waktu tambahan, mereka yang ketakutan. Dan terbukti, saking groginya si Amrabat megang bola direbut sama Rodri, dioper ke Haaland dan gol. 3-1 buat City. Olah Sopian. Kau kan makin nomor punggung 4 jadi kerasukan Phil Jones apa cemana ini? Enggak nol. Kan isunya aku gak diperpanjang sama orang ini. Sekalian aja aku hancurkan orang ini biar sama-sama hancur nasib kami. Botak bukan sembarang botak ya kan. Botak yang ini juga gak punya otak ternyata. Pertandingan pun berakhir dan Pep Guardiola memenangi laga botak terkuat di Manchester ini. Nyesal kali lah fans Liverpool dan Arsenal berharap sama MU. Gak terharapkan memang tim Manchester merah nan pau ini nol. Kalian lah yang pau. Kok kami pula yang pau nol? Iyalah, kalian pula yang berharap sama MU. Fansnya sendiri aja tahu kalau MU gak punya harapan. Udah gitu aku lucu juga nengok admin Twitter MU ya kan. Pas nengok gol Rashford di tweetnya kayak gini. Seni. Tapi pas full time seni juga. Air seni tapinya. Itulah kalian fans MU. Banyak kali cingkungnya kalian. Biasa kan nonton MU sampai habis. Tapi pas sudah habis malah nangis. Apresiasi aku kasih buat Bernardo Silva di match ini. Di mana-mana ada aja anak ini. Dan Phil Foden juga kelas sekali di match ini. Gimana Bang Foden derby Manchester ini? Kalau aku main sesuai nama aku aja nol. Foden, full of danger. Mantap juga ya. Kalau kau full of danger, MU gimana Bang? MU full of lawak lah nol. Secara statistik pun jauh kali ya kan Wak Geng. Syutingan City 27 dan 8 on target. Sedangkan MU 90 menit pertandingan cuma bikin 3 syutingan dan 1 yang on target. Syutingan kalah ball position apalagi. Cuma 27% bah. Nanggung kali ya kan. Maunya dikasih City lah tadi Anthony menggasingkan diri sebentar aja ya kan. Biar jadi 28% ball positionnya. Cemana lah Ten Hag ini ngelatih MU ya kan? Masa lebih paten lagi Ole lawan Pep Guardiola daripada si Ten Hag ini? Ole aja dulu menang derby Manchester dengan skuad yang kayak gini. Sama-sama sampahnya yang dilatih orang ini dua. Tapi bisa beda hasilnya. Cuma emang gitulah filosofi sampah. Sampah di tangan yang tepat bisa berguna. Macam inilah contohnya. Sampah di tangan Ole bisa jadi sesuatu. Sedangkan sampah di tangan Ten Hag malah jadi emot batu. Sama Ole dulu meskipun berselema, MU masih jadi Manchester United. Kalau sama si Ten Hag sekarang, MU udah jadi macam titip. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Oh iya, buat kalian yang lagi nyari kerjaan di bidang penulisan konten soal sepak bola, boleh kalian scan barcode ini atau klik link di deskripsi ya. Udah banyak juga yang ngelamar, ditunggu aja. Nanti yang terpilih bakalan dikontak langsung, oke? Dadah Wak Geng.